Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang tampaknya bertolak belakang. Kalau kita mendengar teori klaster dari Michael Porter, yang terbayang di benak kita biasanya adalah kawasan industri raksasa atau Silicon Valley yang koneksinya serba cepat. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah, bagaimana jika teori ini diuji di wilayah pedesaan kita, di mana infrastruktur digital masih sangat terbatas? Apakah teori Porter menjadi tidak relevan, atau justru kita akan menemukan bentuk aglomerasi baru yang digerakkan oleh kearifan dan kedekatan fisik lokal? Hari ini, saya akan membedah relevansi teori klaster Porter di pelosok desa melalui dua lensa utama, argumentasi akademik, dan analisis spasial keruangannya. Menerapkan teori ini di wilayah pedesaan dengan infrastruktur internet yang minim bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan membutuhkan penyesuaian perspektif. Berikut adalah argumentasi akademik dan analisis spasial mengenai relevansinya. Argumentasi akademik, relevansi model Diamond Porter di era non-digital. Secara akademik, klaster tidak secara absolut bergantung pada internet. Jauh sebelum era digital, klaster industri tradisional telah terbentuk melalui konsep ekonomi aglomerasi. Keunggulan kompetitif di pedesaan tanpa internet mumpuni bergeser dari innovation driven, berbasis teknologi informasi, menjadi resource driven dan culture driven, berbasis sumber daya alam dan kedekatan sosial. Ada 4 pilar Diamond Model Porter, yaitu 1. Kondisi faktor conditions. Di pedesaan, keunggulan utamanya adalah sumber daya spesifik yang tidak bisa direplikasi secara digital, seperti kesuburan tanah, iklim mikro, atau keahlian kultural turun-temurun. Ketiadaan internet justru membuat faktor fisik dan manusia lokal menjadi pendorong utama klaster. Misalnya, klaster petani kopi atau pengrajin tenun. 2. Kondisi permintaan, demand conditions. Tanpa internet, permintaan awal sangat bergantung pada pasar lokal, tengkulak, atau pengepul yang datang langsung ke lokasi. Permintaan lokal yang cerewet terhadap kualitas, misalnya standar kualitas panen yang ketat antar desa, tetap bisa memacu peningkatan mutu produksi. 3. Industri terkait dan pendukung, related and supporting industries. Rantai pasok terjadi secara fisik. Kehadiran penyedia pupuk, pembuat alat pertanian lokal, atau bengkel mesin giling di satu desa yang sama menciptakan efisiensi biaya transportasi, mengatasi friction of distance. 4. Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, firm strategy, structure, and rivalry. Persaingan terjadi secara langsung dan tatap muka. Knowledge spillover, penyebaran pengetahuan, tidak terjadi via grup WhatsApp atau email, melainkan melalui interaksi sosial fisik di balai desa, warung, atau kelompok tani. Kesimpulan akademik, teori Porter tetap sangat relevan. Internet adalah akselerator konektivitas global, tetapi fondasi utama pembentukan klaster, yaitu kedekatan geografis untuk menekan biaya transaksi dan transfer pengetahuan tacit, pengalaman praktis. Justru semakin kuat kebutuhannya ketika infrastruktur komunikasi digital lemah. Analisis spasialnya yaitu pembentukan klaster dengan constraint topografi dan jaringan. Dalam konteks spasial, infrastruktur jaringan yang buruk biasanya beririsan erat dengan topografi pedesaan yang menantang. Pegunungan, lembah, atau kepulauan. Hal ini memaksa klaster untuk memiliki karakteristik keruangan yang sangat spesifik. Sebagai contoh analisis spasial, mari kita tinjau pola keruangan di kawasan dataran tinggi seperti Tanah Toraja. Di wilayah dengan topografi berbukit dan tantangan konektivitas sinyal, kita bisa mengamati manifestasi teori Porter secara fisik. 1. Pemadatan spasial, spatial concentration. Keterbatasan komunikasi jarak jauh, internet, memaksa unit-unit ekonomi untuk berlokasi sedekat mungkin satu sama lain. Klaster pengrajin ukiran kayu, klaster pariwisata budaya, atau sentra pengolahan kopi akan mengelompok pada radius fisik yang sangat sempit. Biasanya di sepanjang jalan arteri utama desa atau di dekat pusat adat. Pemadatan ini wajib terjadi
karena koordinasi harus dilakukan secara tatap muka. 2. Peran simpul akses fisik, nodes of physical access. Tanpa internet, pasar tidak ada di dunia maya. Secara keruangan, klaster akan tumbuh secara radial mengelilingi fasilitas infrastruktur fisik yang tersisa, seperti pasar tradisional, jalan kabupaten, atau pusat koperasi desa. Titik-titik ini menjadi pengganti hub informasi digital. 3. Keterkaitan sentrifugal dan ekstraksi spasial. Secara keruangan, wilayah pedesaan tanpa internet rentan mengalami isolasi spasial dari pasar global. Akibatnya, klaster ini membutuhkan aktor perantara, tengkulak atau agen luar daerah yang bertindak sebagai jembatan informasi dan distribusi fisik ke kota, pusat klaster yang lebih tinggi. Hal ini seringkali mengurangi margin keuntungan pelaku lokal di pedesaan tersebut. Sintesis analisis, penerapan teori klaster Porter di pedesaan minim internet membuktikan bahwa kedekatan geografis, geographical proximity, mampu mengkompensasi ketiadaan kedekatan digital, digital proximity. Namun, ada kelemahan fatal jika kondisi ini dipertahankan. Skalabilitas. Tanpa infrastruktur internet, klaster pedesaan akan tetap relevan dan bisa bertahan hidup. Survival mode. Tetapi akan mengalami kesulitan besar untuk melakukan lompatan inovasi ke pasar ekspor atau melakukan integrasi vertikal, karena asimetri informasi antara produsen di desa dan konsumen di luar daerah. Itulah presentasi dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.